Gadis berambut pendek itu kini berdiri di hadapan Kuroda tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kuroda memperhatikannya sejenak. Seragam yang dikenakan berbeda dari sekolah manapun di sekitar sini. Jelas, ia bukan berasal dari daerah ini. Salah satu anak buahnya tiba-tiba berkomentar, menyebut bahwa gadis itu terlihat hot. Kuroda segera menanggapi dengan tegas, mengatakan bahwa Koisou Ryoko jauh lebih hot daripada gadis itu. Anak buahnya yang seakan tak setuju hanya bergumam, "Hah?" Mendengar itu, Kuroda langsung marah. Ia mengangkat kerah baju anak buahnya sambil bertanya dengan nada tajam, apa maksud dari gumaman tersebut. Anak buahnya yang sedikit ketakutan menjelaskan bahwa jika Kuroda menganggap Ryoko itu hot, maka seharusnya ia juga mempertimbangkan kepribadiannya dan hal-hal semacam itu. Kuroda semakin tersulut emosi, menegaskan dengan keras, apa mulut kasarnya dan suaranya yang berisik itu tidak cukup menawan bagimu? Namun anak buahnya tetap bersikukuh, menyebut bahwa Kuroda itu aneh. Karena menurutnya, seorang gadis seharusnya bersikap baik, lemah lembut dan sebagainya. Di tengah keributan itu, tiba-tiba gadis berambut pendek itu angkat bicara. Suaranya tenang namun jelas ia bertanya, apakah ini SMA Hekiko? Kuroda menoleh dan menjawab bahwa benar, ini adalah SMA Hekiko. Ia lalu balik bertanya, ada keperluan apa gadis itu datang ke sini? Gadis itu menatapnya singkat, lalu berkata, bisakah kamu beritahu siapa orang terkuat di sekolah ini? Kuroda sempat terdiam, cukup terkejut dengan pertanyaan yang tak terduga itu. Anak buah Kuroda langsung melangkah mendekati gadis itu dengan gaya sombong, bertanya kenapa ia ingin tahu soal hal itu, dan yang lain menimpai dengan santai, mengatakan bahwa orang terkuat di sekolah ini adalah Kitano-san. Bukan hanya di sekolah, tapi juga di seluruh area sekitar. Namun Kuroda tiba-tiba menyela, itu dulu. Anak buahnya langsung kebingungan. Kuroda melanjutkan dengan percaya diri, mengatakan bahwa legenda kekuatan Kitano telah runtuh. Kitano Seiichiro yang dulu begitu perkasa, kini telah dikalahkan tanpa daya olehnya. Ia menyebut bahwa tak ada yang abadi, hal-hal yang dulu dianggap tak tergoyah pun seiring waktu akan berubah seperti sungai yang terus mengalir. Anak buahnya tampak tidak percaya dengan omong kosong itu, dan segera membantah tidak mengerti arah pembicaraan Kuroda. Namun Kuroda justru dengan wajah ceria meminta pendapat anak buahnya, karena ia bisa mengucapkan semua itu tanpa ragu dan gagap. Bukankah itu berarti Koisou Ryoko pasti akan mempercayainya? Salah satu anak buahnya langsung menimpali dengan nada tak yakin, bertanya apakah maksud Kuroda barusan hanyalah latihan? Gadis itu tiba-tiba mempertegas bertanya, apakah Kuroda mengklaim dirinya sebagai orang terkuat di sekolah ini? Kuroda tertawa dan dengan penuh percaya diri mengiyakan. Tanpa aba-aba, gadis itu langsung menguatkan pijakannya, lalu meluncurkan pukulan cepat ke arah wajah Kuroda. Tak siap menerima serangan itu, Kuroda terpukul telak dan jatuh terhempas ke tanah. Anak buahnya yang terkejut spontan memanggil namanya. Mereka segera marah, menuntut penjelasan dari gadis itu. Dan salah satu dari mereka bertanya dengan kesal, memangnya siapa engkau, Koisou Ryoko? Namun gadis itu tetap tenang. Dalam benaknya ia menilai, serangan kejutan itu bisa mengenainya dengan telak. Menurutnya, gadis yang ia temui sebelumnya jauh lebih kuat. Ia pun menyimpulkan bahwa Kuroda pasti berbohong soal menjadi yang terkuat. Dengan ekspresi datar, gadis itu meminta maaf, menyebutkan bahwa itu adalah kesalahan. Ia beralasan bahwa ketika Kuroda mengangkat tangannya untuk menggaruk kepala, ia mengira itu adalah gerakan menyerang, sehingga ia bereaksi secara refleks. Namun Kuroda yang sudah terlanjur marah, tak menerima alasan gadis itu, meski si gadis bersikeras meminta maaf, dan memintanya untuk melupakan insiden tadi. Kuroda menolak dan menyuruhnya diam, lalu melayangkan serangan. Dalam sekejap, sesuatu melintas di depan wajahnya.
Kuroda terdiam bingung. Beberapa detik kemudian, darah mulai mengalir dari hidungnya. Dan ia terduduk sambil baru menyadari rasa sakit yang muncul. Sementara itu, si gadis tetap tenang, kembali meminta maaf. Ia menjelaskan bahwa ketika Kuroda mencoba menyerangnya tadi, kakinya tiba-tiba bergerak sendiri dan tampaknya mengenai hidung Kuroda. Dengan ekspresi datar, ia kembali meminta maaf. Kuroda terdiam membeku, wajahnya pucat karena ketakutan. Perlahan ia tertawa kaku, lalu berkata bahwa semua orang bisa saja melakukan kesalahan, dan dirinya mungkin memang bertindak kekanak-kanakan tadi. Gadis itu menanggapi singkat bahwa ia sedang terburu-buru, lalu berpamitan pergi. Kuroda, yang kini sikapnya berubah total, hanya menjawab dengan gugup bahwa tak perlu khawatir soal insiden barusan. Gadis itu pun pergi menjauh meninggalkan mereka. Anak buah Kuroda yang masih kebingungan, hanya bisa terpaku. Mereka bahkan tak sempat melihat jelas gerakan kaki gadis itu. Setelah gadis itu menghilang dari pandangan, Kuroda baru teriak menuntut anak buahnya untuk menjelaskan siapa sebenarnya gadis itu. Baginya, gadis tersebut tampak berbahaya, seperti seseorang yang akan memulai kekerasan tanpa alasan. Dengan nada sarkastik, Kuroda bertanya pada anak buahnya, apakah gadis penuh kekerasan itu termasuk hak menurut mereka? Ia lalu menegaskan bahwa Koiso Ryoko tidak akan menyerang seseorang tanpa alasan. Tidakkah Ryoko jauh lebih baik daripada gadis itu? Namun tiba-tiba dari arah belakang, terdengar suara Ryoko sendiri, menanyakan apa yang sedang diteriakan Kuroda di gerbang sekolah. Kuroda terkejut bukan main. Tubuhnya menegang saat menoleh dan menyebut nama lengkap Ryoko dengan panik. Ryoko memarahi Kuroda, menanyakan kenapa ia selalu meneriakkan nama lengkapnya berulang kali. Ia mengeluh bahwa hal itu memalukan. Kuroda hanya terdiam, tak mampu memberikan jawaban. Namun diam-diam, ia tengah memperhatikan Ryoko dengan seksama. Dalam benaknya, ia benar-benar yakin Ryoko jauh lebih hot. Gadis sebelumnya sama sekali tak ada artinya baginya. Ia pun berpikir, inilah waktunya untuk mengucapkan kalimat yang telah ia latih tadi. Tanpa ragu, Kuroda kembali berteriak menyebut nama lengkap Ryoko. Ryoko pun menutup telinganya sambil menggerutu, karena ia sudah berkali-kali memperingatkan agar tidak dipanggil seperti itu lagi. Dengan wajah serius, Kuroda mulai berbicara. Seiring berjalannya waktu, segala hal di dunia ini terus berubah. Tidak ada yang abadi. Itu berarti semua yang kau percayai bisa berubah dalam sekejap, bahkan mengkhianatimu. Ryoko bingung, tidak memahami maksud dari ucapannya. Kuroda melanjutkan, kali ini dengan penuh percaya diri. Ia mengaku bahwa kemarin, Kitano telah ditumbangkan dengan tangannya sendiri oleh Kuroda Seikichi. Saat kekuatan pamungkasnya bangkit, bahkan Kitano yang tak terkalahkan pun tidak sebanding dengannya. Ryoko menanggapinya dengan diam. Raut wajahnya menunjukkan ketidakpercayaan. Dari belakang, salah satu anak buah Kuroda menyela bahwa ucapannya tidak meyakinkan, terutama karena hidungnya yang masih berdarah. Kuroda yang baru menyadari itu langsung panik. Ia buru-buru menjelaskan bahwa darah tersebut bukan akibat perkelahiannya dengan Kitano, dan juga bukan karena ditendang oleh seorang gadis yang tak dikenal. Ia bahkan mencoba membela diri, mengatakan darah itu keluar saat ia sedang memikirkan Ryoko. Ryoko tampak kesal, mengira Kuroda sedang memikirkan hal cabul. Kuroda kembali tergagap, mencoba meluruskan maksudnya, tapi kata-katanya semakin tak masuk akal. Anak buahnya yang berdiri di belakangnya pun tak mengerti apa yang dikatakan Kuroda. Ryoko menghela nafas, lalu menatap Kuroda dan berkata singkat, "Orang tolol." Kuroda membeku seketika. Kalimat itu menusuknya dalam-dalam hingga ia jatuh terkulai ke belakang tak berdaya. Ryoko pun berbalik dan pergi, menggerutu pada temannya. Sementara itu, anak buah Kuroda hanya bisa memandang Ryoko dari kejauhan. Dalam hati mereka sepakat
Hoisoryoko adalah wanita tangguh yang bahkan bisa mengalahkan Kuroda hanya dengan kata-kata. Di suatu sudut sekolah Hekiko, Nishida si guru konseling tengah menegur seorang gadis berambut pendek. Dengan nada tajam, ia menanyai asal sekolah gadis itu dan mempertanyakan siapa yang memberinya izin untuk berkeliaran di sekolah lain. Nishida melanjutkan, di sisi lain, pelajaran telah dimulai. Apakah gadis itu sedang membolos? Gadis tersebut hanya menoleh dan menatapnya dengan tajam. Pandangan itu membuat Nishida tersinggung. Ia melangkah mendekat dengan gaya congkak, menyatakan bahwa ia tidak menyukai tatapan seperti itu, dan menyimpulkan bahwa gadis itu bukanlah murid yang baik menurutnya. Tiba-tiba, Nishida menjambak rambut gadis itu dengan kasar. Sambil berteriak, ia mempertanyakan warna rambut gadis itu yang tampak coklat kemerahan. Ia mencaci, mempertanyakan apakah guru di sekolah asalnya tidak pernah mengajarkan disiplin. Dengan emosi memuncak, Nishida mengancam akan menggunduli rambut gadis itu sebagai contoh. Ia menambahkan bahwa mungkin setelah itu tatapannya tidak akan setajam sekarang. Namun, gadis itu sama sekali tidak gentar. Tatapannya tajam, menembus arah Nishida tanpa sedikit pun keraguan. Nishida terkekeh sinis, lalu mengayunkan pedang kayunya sambil berteriak, mempertanyakan apakah itu cara seorang murid menatap guru. Namun, sebelum pedangnya menyentuh gadis itu, ia telah lebih dulu bergerak. Dengan mantap ia menapak dan menghantam wajah Nishida dengan siku kerasnya. Nishida terpental ke belakang dan jatuh ke tanah. Belum sempat bangkit, gadis itu telah duduk di atas tubuhnya dan siap mengakhiri perlawanan dengan pukulan terakhir. Ia pun mulai mengayunkan tangannya dengan cepat, membuat Nishida panik dan menjerit ketakutan. Namun tepat sebelum pukulan mendarat, tangan gadis itu terhenti. Dari belakang, Shirataki memegang lengannya dan berkata tenang, bahwa menukul seorang guru hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mendengar itu, gadis tersebut perlahan menurunkan tangannya dan berdiri, melepaskan Nishida tanpa sepatah kata pun. Shirataki segera membantu Nishida bangkit, sambil menyampaikan permohonan maaf atas perlakuan putrinya. Ia beralasan bahwa putrinya memang kerap kehilangan keseimbangan dan secara tidak sengaja menjatuhkan orang lain bersamanya. Nishida terdiam sejenak, lalu mengucap marah. Ia menuntut penjelasan dan bertanya siapa mereka sebenarnya. Seraya menegaskan agar tidak membodohinya, karena tadi jelas-jelas wajahnya dihantam oleh siku gadis itu. Namun Pak Shirataki tetap bersikeras. Ia menjelaskan bahwa putrinya hanya mengenai wajah Nishida dengan siku saat terjatuh. Siku, menurutnya adalah bagian tubuh yang sangat keras. Bahkan ketukan kecil pun bisa memberi dampak yang besar. Nishida hanya bisa berkata bahwa mereka gila. Namun Shirataki menanggapi dengan tenang. Menurutnya, insiden tersebut tampaknya dipicu oleh tindakan berlebihan dari Nishida sendiri. Shirataki kemudian memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari komite pendidikan dan menjelaskan bahwa dirinya akan menjadi guru konseling di sekolah ini mulai hari ini. Ia juga menambahkan bahwa putrinya akan pindah ke sekolah ini. Sayangnya, mereka belum sempat mendapatkan seragam sekolah Hichiko tepat waktu. Itulah sebabnya sang putri masih mengenakan seragam lamanya. Jika Nishida meragukannya, Pak Shirataki mempersilakan untuk menanyakannya langsung kepada Pak Kepala Sekolah. Ini keputusannya sangat mendadak, lanjutnya. Jadi kami memang belum terbiasa dengan lingkungan sekolah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Nishida hanya terdiam mendengar penjelasan itu. Ia kemudian berbalik dan pergi, meninggalkan ucapan dingin, sungguh menyedihkan. Bahkan guru-guru di sini pun tak mampu melawanmu. Shirataki memandangi putrinya, Shirataki Ikuro, lalu menjelaskan bahwa targetnya adalah seorang laki-laki dari kelas 111. Ia memberitahu bahwa Ikuma akan ditempatkan di kelas 112, yaitu kelas yang bersebelahan. Ia menyarankan
agar Ikuno mengamati baik-baik untuk memahami seperti apa orang yang dimaksud. Kamu harus benar-benar memperhatikan kekuatan dan kelemahan seorang pria. Jangan sampai lengah, ujarnya. Targetmu adalah Kitano Seiichiro. Sekarang, kelas 11 dan 12, ada jadwal dalam pelajaran olahraga bersama. Bonafoni melambung tinggi ke udara. Para siswa tampak antusias dalam permainan. Salah satu pemain mendapatkan posisi menguntungkan dan bersiap melakukan smash. Namun, saat melihat Kitano berdiri siap untuk memblok, ia mendadak membekuk, ketakutan dan gagal mengeksekusi pukulannya. Tim Kitano bersorak senang. Blocking Kitano memang sulit ditembus. Dari kejauhan, Ikuno mengamati permainan dengan seksama, mencari target yang telah ditentukan. Di tengah permainan, seorang siswa gagal mengontrol bola dengan baik, hingga bola itu terlempar jauh ke luar lapangan. Kitano tanpa ragu langsung mengejarnya, meskipun teman-temannya sudah berteriak bahwa bola itu tak mungkin bisa dikejar. Namun, Kitano tetap berlari mengejarnya, mengabaikan keraguan mereka. Bola itu melayang ke arah Ikuno yang berdiri di pinggir lapangan. Ia memperhatikan bola itu, lalu melihat Kitano yang berlari cepat mendekatinya. Ketika jaraknya cukup dekat, Ikuno terkejut saat melihat wajah Kitano yang tampak menyeramkan. Kitano yang fokus mengejar bola, tak menyadari keberadaan Ikuno, dan tanpa sengaja menabraknya. Meski begitu, ia berhasil menyelamatkan bola dan mengembalikannya ke arah lapangan. Teman-teman Kitano terkejut sekaligus kagum, menyangka ia mampu mengejar bola sejauh itu. Takeisa segera menyuruh mereka kembali bersiap dan memanfaatkan penyelamatan Kitano sebaik mungkin. Mereka pun menyambut seruan itu dengan semangat. Kitano terduduk kesakitan, bingung dengan apa yang baru saja ia tabrak. Saat menoleh ke depan, ia terkejut melihat seorang gadis terbaring di sana. Merasa bersalah, Kitano segera menghampirinya dan meminta maaf sambil menjelaskan bahwa itu tidak sengaja. Namun Ikuno, seolah sudah menunggu, tiba-tiba melayangkan tendangan ke perut Kitano ketika jarak mereka cukup dekat. Kitano pun terguling ke belakang, terbatuk-batuk kesakitan. Meski begitu, ia tetap bersikeras meminta maaf. Tubuhnya gemetar, tapi suaranya tulus, berharap Ikuno tidak terluka. Ikuno tak merespons, melainkan mendekatinya dan menendang wajah Kitano dengan keras, hingga tubuhnya terpental dan terjatuh ke semak-semak. Namun luar biasa, Kitano kembali berdiri, seolah tak terjadi apa-apa. Ia tetap meminta maaf, mengakui bahwa tadi ia memanglah ceroboh. Ikuno menatapnya tanpa berkata apapun. Mukanya dipenuhi rasa heran dan kewaspadaan. Dalam hatinya, ia mulai berpikir bahwa Kitano Seiichiro mungkin benar-benar seorang iblis.